Tolong support channel ini dengan subscribe, like, dan share postingan terbaru di channel ini. Dan jangan lupa, tinggalkan komentar Anda di papan komentar. Terima kasih atas supportnya. Malam itu hujan deras mengguyur kota Semarang, membasahi jalan-jalan yang sudah sepi. Lampu-lampu jalan memantulkan cahaya kuning pucat di atas aspal basah. Di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, seorang gadis muda duduk di kursi reot, menatap jendela yang berembun. Namanya Sasha Larasati, seorang perempuan berusia 23 tahun yang hidupnya telah jauh dari kata normal. Banyak orang mengenal Sasha sebagai perempuan cantik yang sering terlihat menemani pria-pria kaya di hotel-hotel mewah, restoran mahal, bahkan pesta-pesta pejabat. Senyumnya memikat, matanya tajam, tubuhnya sempurna. Tetapi di balik semua itu, tersimpan cerita panjang penuh luka, pengorbanan, dan pilihan-pilihan pahit yang tidak pernah benar-benar ia inginkan. Sasha lahir di sebuah keluarga sederhana. Ayahnya, Rudi Pratama, adalah seorang sopir angkutan kota, sementara ibunya, Siti Marlina, berjualan gorengan di depan rumah. Mereka bukan keluarga kaya, tapi penuh kasih sayang. Hidup sederhana itu cukup membuat Sasha kecil bahagia, apalagi karena ia memiliki dua adik. Rian yang berusia 8 tahun lebih muda, dan Alia yang terpaut 11 tahun darinya. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Ketika Sasha duduk di kelas 2 SMP, kedua orang tuanya tewas dalam kecelakaan lalu lintas. Truk besar yang melaju tanpa kendali menabrak angkot yang dikemudikan ayahnya. Ibunya kebetulan ikut menumpang sore itu, pulang dari pasar. Dalam sekejap, dunia Sasha runtuh. Hari pemakaman menjadi hari paling gelap dalam hidupnya. Hujan turun deras, seolah langit pun berduka. Sasha hanya bisa menggenggam tangan kecil Rian dan Alia yang menangis tak henti-hentinya. Di saat yang sama, ia berjanji pada dirinya sendiri, "Aku akan menjaga mereka, apapun yang terjadi." Sejak saat itu, beban hidup berpindah ke pundaknya. Kakek dan neneknya, Pak Wiryo dan Bu Rini, memang masih ada, tapi keduanya sudah tua dan sakit-sakitan. Sasha yang masih belia harus belajar menjadi dewasa lebih cepat dari anak-anak lain. Hari-hari berikutnya penuh perjuangan. Pagi hari, Sasha bersekolah seperti biasa, tapi sore hingga malam ia membantu berjualan di warung tetangga atau mencuci piring di rumah makan kecil. Usianya masih belia, tetapi tangannya sudah kapalan, kulitnya sering terbakar matahari, dan tubuhnya cepat lelah. Setiap rupiah yang ia dapatkan disimpan rapat-rapat. Uang itu dipakai untuk membeli beras, susu, dan kebutuhan sekolah adik-adiknya. Seringkali Sasha menahan lapar demi melihat Rian dan Alia bisa makan kenyang. Namun, semakin bertambah usia, semakin berat beban yang harus ia tanggung. Biaya sekolah makin mahal, kebutuhan rumah tangga semakin banyak. Pak Wiryo mulai sering terbaring sakit, sementara Bu Rini tidak lagi sanggup berdagang kecil-kecilan. Sasha benar-benar menjadi tulang punggung keluarga. Ketika berusia 17 tahun, Sasha lulus SMP dengan nilai cukup baik. Sebenarnya, ia ingin melanjutkan ke SMA, bahkan bermimpi kuliah suatu hari nanti. Tapi kenyataan berkata lain. Tidak ada biaya. Ia pun memilih bekerja penuh waktu. Awalnya, ia membantu seorang kenalan bernama Mira Anggraini, teman lama semasa SMP. Mira saat itu sudah lebih dulu bekerja di sebuah bar kecil di pusat kota. "Kamu cuma jadi pelayan kok, Sa," kata Mira waktu itu. "Kerjanya capek sih, tapi gajinya lebih gede daripada cuci piring di warteg." Sasha pun ikut. Malam-malamnya ia habiskan di bar, melayani pelanggan, membersihkan meja, mengantar minuman. Dunia malam memperlihatkan sisi lain kehidupan. Lampu kelap-kelip, musik keras, tawa palsu, dan pria-pria yang sering mabuk. Namun, lama-kelamaan, ia mulai sadar bahwa penghasilan sebagai pelayan tidak cukup. Tanggung jawabnya makin besar, terutama ketika Rian masuk SMA dan Alia mulai butuh biaya les. Dari situlah jalan gelap itu mulai terbuka. Beberapa pelanggan bar kerap menawarkan uang besar jika Sasha mau menemani mereka lebih jauh dari sekadar melayani di meja. Awalnya ia menolak mentah-mentah. Tetapi malam demi malam, godaan itu semakin nyata.
Apalagi ketika sakit Pak Wiryo membutuhkan biaya rumah sakit yang tidak sedikit. Dalam hati, Sasha menangis. Ia tahu jalan yang ia pilih salah. Tapi ketika ia menatap wajah Rian dan Alia yang sedang tidur, ia tahu ia tak punya pilihan lain. Dan malam itu, di usianya yang baru 18 tahun, Sasha resmi melangkahkan kaki ke dunia kelam sebagai wanita penghibur. Tahun demi tahun berlalu. Sasha mulai dikenal di lingkaran pria-pria berduit, pengusaha, pejabat, hingga artis. Ia terbiasa dipanggil ke hotel mewah, pesta, atau bahkan acara pribadi di villa-villa eksklusif. Senyum manisnya menjadi senjata, tubuhnya menjadi sumber daya, dan hatinya, entah sejak kapan, mulai mati rasa. Bagi banyak orang, ia hanyalah perempuan cantik yang bisa dibayar untuk satu malam. Tidak ada yang peduli bahwa uang yang ia dapatkan dipakai untuk membiayai sekolah dua adiknya, membeli obat untuk kakeknya, atau membayar listrik rumah kecil mereka. Di balik gemerlap lampu kota, Sasha sering menangis dalam diam. Ia merasa kotor, hina, dan hampa. Tapi setiap kali Rian dan Alia memeluknya dengan senyum, setiap kali Pak Wiryo berkata lirih, "Terima kasih, Nak," ia merasa pengorbanannya tidak sia-sia. Malam itu, Sasha mendapat pesan dari seorang manajer bar yang sering mengatur klien untuknya. Ada klien baru, namanya Yosep Aditya Putra, pengusaha properti muda. Katanya serius, orang baik, dan bayarannya gede. Bagi Sasha, itu bukan hal asing. Banyak pria kaya mencari hiburan dengan cara seperti itu. Ia hanya mengangguk dan bersiap. Gaun hitam elegan, parfum lembut, dan riasan sederhana ia kenakan. Mobil pribadi seorang sopir menjemputnya, lalu membawanya ke sebuah restoran di pusat kota. Di sana, untuk pertama kalinya, Sasha bertemu Yosep. Berbeda dari klien lain, Yosep tidak tampak agresif atau genit. Ia hanya pria muda berwajah tenang, berkacamata, dengan senyum ramah. Tatapannya tidak menilai tubuh Sasha seperti pria-pria lain, melainkan lebih lembut, seolah menatap dirinya sebagai manusia. "Terima kasih sudah datang," kata Yosep singkat. Malam itu, Sasha menunggu tawaran aneh, entah dibawa ke hotel atau pesta. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Yosep hanya memintanya duduk, memesan kopi, lalu mengajaknya mengobrol. Mereka bicara tentang banyak hal, musik, hobi, bahkan game online. Sasha bingung. "Kamu tidak akan membawaku ke hotel?" tanyanya setengah sinis. Yosep tersenyum kecil. "Tidak. Aku hanya ingin ditemani. Kadang aku merasa sendirian. Dan aku rasa kamu orang yang tepat untuk diajak bicara." Itu pertama kalinya Sasha merasa benar-benar dihargai oleh seorang klien. Tidak ada sentuhan paksa, tidak ada tatapan liar, tidak ada permintaan menjijikkan. Hanya obrolan biasa, tawa kecil, dan secangkir kopi yang mulai mendingin. Pertemuan itu ternyata bukan yang terakhir. Yosep kembali, menyewa Sasha di minggu-minggu berikutnya. Kadang hanya untuk menemaninya di kafe, kadang untuk bermain game, bahkan pernah sekali hanya untuk berjalan-jalan sore di taman kota. Yang paling mengejutkan, Yosep juga mengajaknya ke gereja setiap minggu. "Kamu tidak harus ikut kalau tidak mau," katanya waktu itu. Tapi entah kenapa, Sasha setuju. Duduk di bangku kayu gereja dengan suasana hikmat membuat hatinya yang lama beku terasa hangat lagi. Sasha mulai merasa bingung. Baginya, semua klien hanyalah transaksi. Tetapi Yosep berbeda. Ia tidak pernah menyentuhnya tanpa izin, tidak pernah memperlakukannya sebagai barang. Justru sebaliknya, Yosep menatapnya dengan hormat, seolah Sasha adalah seseorang yang berharga. Malam demi malam, Sasha sering merenung. Kenapa dia berbeda? Kenapa aku merasa nyaman bersamanya? Ia tidak tahu bahwa jauh di masa lalu, ketika mereka masih SMP, Yosep diam-diam sudah mengenalnya. Yosep adalah anak pendiam di kelas paralel, sering duduk di pojokan, jarang bergaul. Dari kejauhan, ia selalu memperhatikan Sasha kecil yang ceria. Namun saat itu, Yosep tidak pernah punya keberanian untuk mendekat. Dan kini, takdir mempertemukan mereka kembali dalam situasi yang sama sekali berbeda.
Meski perlahan hatinya mulai terbuka pada Yosef, Sasha tidak bisa melupakan kenyataan. Ia masih seorang wanita penghibur. Ia masih harus membiayai keluarga. Dan ia masih terjerat dalam lingkaran pria-pria kaya yang menganggapnya sekadar mainan. Pernah suatu malam, ketika ia pulang dari pertemuan dengan Yosef, telepon genggamnya berdering. Itu dari Riko Hartanto, seorang pejabat muda yang pernah beberapa kali memesan dirinya. Aku tunggu di hotel sekarang. Jangan macam-macam. Kalau kamu berani menolak, aku pastikan usahamu, keluargamu, semua hancur, ancamnya. Sasha terdiam, tubuhnya bergetar. Di satu sisi, ia ingin menolak. Di sisi lain, ia tahu pria itu berbahaya. Ia hanya bisa menunduk dan menahan tangis. Di saat-saat seperti itu, bayangan Yosef muncul di benaknya. Pria aneh yang hanya mengajaknya ngopi, tertawa, dan berbicara layaknya manusia. Entah mengapa, kenangan itu membuatnya kuat untuk bertahan. Hari-hari berikutnya, hubungan Sasha dan Yosef semakin intens. Tanpa sadar, ia mulai menunggu-nunggu pesan dari pria itu. Setiap kali layar ponselnya menyala dengan nama Yosef, bibirnya otomatis tersenyum. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian tahun hidup dalam kegelapan, Sasha merasakan sesuatu yang hampir ia lupakan. Harapan. Mungkin, pikirnya, masih ada jalan keluar dari kehidupan kelam ini. Mungkin, masih ada seseorang yang bisa menerimanya apa adanya. Dan mungkin, dirinya yang hancur ini masih pantas untuk dicintai. Biasanya, setelah satu kali pertemuan dengan klien, Sasha jarang bertemu mereka lagi kecuali mereka memang menyukainya secara khusus. Tetapi Yosef berbeda. Hampir setiap minggu ia kembali menghubungi Sasha, selalu dengan alasan sederhana. Menemani ngopi, menonton film, atau sekadar jalan-jalan sore. Awalnya, Sasha menganggap Yosef hanya pria aneh yang bosan dengan hidupnya. Namun, semakin sering mereka bertemu, semakin ia sadar bahwa Yosef benar-benar tulus. Tidak pernah sekalipun ia menyentuh Sasha tanpa izin, apalagi memperlakukannya seperti barang. Suatu malam, mereka duduk di sebuah kafe kecil di Jalan Pahlawan, Semarang. Kafe itu sederhana, jauh dari kemewahan restoran yang biasanya Sasha datangi dengan klien. Yosef memesan kopi hitam, sementara Sasha memilih coklat panas. "Kenapa kamu selalu ngajak aku ke tempat yang biasa-biasa aja?" tanya Sasha, menatap sekeliling. Yosef tersenyum. "Karena aku nggak butuh suasana mewah buat bisa ngobrol sama kamu. Justru aku suka tempat kayak gini. Lebih nyata." Sasha terdiam. Kata-kata itu sederhana, tetapi menusuk ke dalam hatinya. Selama ini, ia terbiasa diperlakukan sebagai hiasan di tempat-tempat mahal. Tetapi Yosef melihatnya sebagai manusia. Percakapan mereka malam itu panjang. Yosef bercerita tentang masa kecilnya, bagaimana ia dulu anak yang pendiam di sekolah, selalu merasa terasing, lebih suka membaca atau bermain game ketimbang bergaul. "Aku dulu sering lihat kamu di sekolah, tahu nggak?" ujar Yosef tiba-tiba. Sasha mengernyit. "Serius? Aku nggak pernah merasa kenal sama kamu." "Wajar. Kamu populer, aku nggak. Kamu sering dikelilingi teman-teman, sementara aku duduk di pojok kelas. Tapi, entah kenapa, aku selalu perhatiin kamu dari jauh." Sasha terkekeh kecil. "Kamu ini aneh ya? Kalau dari dulu suka kenapa nggak nyapa?" "Karena aku pengecut." Yosef tertawa getir. "Aku nggak pernah punya keberanian. Baru sekarang, setelah lewat bertahun-tahun, aku bisa duduk di sini, ngobrol sama kamu." Hati Sasha bergetar. Ia tak menyangka, di antara semua pria yang datang dan pergi dalam hidupnya, ada seseorang yang sejak dulu sudah memperhatikannya, bukan karena tubuh atau wajahnya, tetapi karena dirinya. Meski begitu, kebingungan selalu menghantui Sasha. Setiap kali ia bersama Yosef, ia merasa tenang, seakan dunia gelapnya menghilang sejenak. Tetapi kenyataan tetap ada, ia masih seorang wanita penghibur. Suatu malam, setelah pulang dari kafe, ponselnya berdering. Nama Riko Hartanto muncul di layar. "Besok malam, aku tunggu di Hotel Horizon. Jangan cari alasan,
Suaranya terdengar dingin di seberang. Sasha menutup mata, menahan perasaan muak. Rico adalah salah satu klien yang paling ia benci. Angkuh, penuh ancaman, dan selalu menganggap dirinya berhak memiliki Sasha kapan saja. Namun ia tidak bisa menolak. Rico punya koneksi luas. Jika ia marah, bisa saja keluarga Sasha jadi korban. Malam itu, Sasha menangis diam-diam di kamar. Ia merasa terjebak di antara dua dunia. Dunia gelap yang mengikatnya, dan dunia hangat yang Yosef coba perlihatkan. Beberapa minggu kemudian, Yosef mengajak Sasha ke sebuah acara pernikahan temannya. Sasha ragu. Aku? Ke acara pernikahan? Semua orang pasti lihat aku aneh. Yosef menatapnya lembut. Aku nggak peduli apa kata orang. Aku cuma mau kamu ada di sisiku. Akhirnya Sasha setuju. Ia mengenakan gaun sederhana warna biru muda, riasan tipis, dan rambut tergerai. Begitu masuk ke gedung pernikahan, semua mata memang sempat menoleh. Tetapi Yosef menggenggam tangannya, membuatnya merasa aman. Sepanjang acara, Yosef memperkenalkan Sasha sebagai teman dekatnya. Tidak ada rasa malu atau canggung di wajah pria itu. Justru ia terlihat bangga. Bagi Sasha, itu pengalaman pertama kali dalam bertahun-tahun ada seseorang yang membawanya ke hadapan orang lain tanpa rasa malu. Hatinya bergetar hebat. Hubungan mereka semakin erat. Yosef bahkan sering mengantar Sasha pulang ke rumahnya. Awalnya, Sasha melarang keras. Jangan. Aku nggak mau keluargaku tahu aku kerja apa. Mereka pikir aku kerja di kafe. Tapi suatu hari, tanpa bisa dihindari, Yosef bertemu dengan Bu Rini dan Pak Wiryo. Nenek Sasha menyambut dengan senyum hangat, meski tubuhnya lemah. Kamu temannya Sasha? Terima kasih ya sudah sering nemenin dia. Anak ini terlalu banyak pikul beban, ucap Bu Rini lirih. Sasha nyaris menangis mendengar itu. Yosef menatapnya, lalu menjawab, saya yang berterima kasih, Bu, karena sudah melahirkan cucu sehebat Sasha. Malam itu, ketika Yosef pulang, Sasha berdiri lama di depan rumah. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Belum pernah ada yang menghargainya seperti itu. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Rico mulai curiga karena Sasha sering menolak panggilannya. Suatu malam, Rico mendatangi bar tempat Sasha dulu biasa menerima order. Ia menatap tajam pada Mira, teman dekat Sasha. Kenapa dia jarang mau lagi kalau aku panggil? Siapa yang berani rebut dia dari aku? Mira gelisah. Ia tahu betapa berbahayanya Rico. Malam itu, Sasha mendapat peringatan keras dari Mira. Hati-hati. Rico mulai curiga. Kalau dia tahu kamu dekat sama Yosef, dia bisa macam-macam. Sasha terdiam. Ketakutan kembali menyelimutinya. Ia tidak ingin Yosef terluka gara-gara dirinya. Tetapi di sisi lain, ia tidak sanggup berhenti bertemu Yosef. Beberapa hari kemudian, Sasha dan Yosef duduk di sebuah taman kota. Suasana sore itu tenang, angin sepo-sepo, anak-anak kecil berlari-larian. Kenapa kamu kelihatan sedih? Tanya Yosef. Sasha menunduk. Yos, kamu nggak ngerti. Aku ini, kotor. Hidupku udah terlalu jauh masuk ke dunia yang salah. Kamu orang baik, nggak pantas dekat sama aku. Yosef terdiam sejenak, lalu menggenggam tangannya. Semua orang punya masa lalu. Tapi masa lalu itu nggak harus menentukan masa depan. Aku nggak lihat kamu sebagai perempuan penghibur. Aku lihat kamu sebagai Sasha, perempuan yang berjuang mati-matian buat keluarganya. Air mata Sasha menetes. Ia ingin percaya, tapi luka di hatinya terlalu dalam. Tapi dunia nggak akan pernah lihat aku kayak gitu. Yos, mereka cuma lihat aku sebagai barang. Kalau dunia nggak bisa lihat kamu seperti yang aku lihat, biar aku aja yang lihat kamu begitu. Dan aku janji, aku nggak akan pernah lepasin kamu. Kata-kata itu membuat dinding pertahanan Sasha runtuh. Ia bersandar di bahu Yosef, untuk pertama kalinya merasa aman. Malam itu, di jalanan sepi menuju rumah, Sasha duduk di mobil Yosef dengan hati yang campur aduk. Untuk pertama kalinya, ia berani membayangkan masa depan yang berbeda.
Masa depan di mana ia tidak lagi terikat pada dunia kelam. Masa depan di mana ia bisa hidup sebagai perempuan biasa. Tetapi bayangan Rico dan ancamannya terus menghantui. Sasha tahu jalannya tidak akan mudah. Namun kini ia punya alasan untuk bertahan. Seseorang yang membuatnya ingin berjuang lebih keras. Di balik kaca mobil yang berembun, Sasha menatap Yosef yang fokus menyetir. Bibirnya bergetar, lalu ia berbisik pelan, nyaris tak terdengar. Terima kasih. Yos, sudah bikin aku ngerasa hidup lagi. Yosef menoleh sekilas dan tersenyum hangat. Selalu? Selalu. Malam itu, Sasha berdiri di balkon kamar kontrakannya. Lampu-lampu kota Semarang berkelip di kejauhan. Angin malam menerpa rambutnya yang panjang, sementara pikirannya melayang pada pria bernama Yosef Aditya Putra. Sudah berbulan-bulan sejak mereka rutin bertemu. Dan semakin lama, hatinya semakin sulit mengingkari kenyataan. Ia jatuh hati pada pria itu. Tetapi setiap kali perasaan itu muncul, bayangan Rico, Hendra, dan dunia kelam yang masih mengikatnya selalu menariknya kembali ke kenyataan. Bisakah aku, seorang seperti aku, punya masa depan bersama pria sebaik dia? Pikirnya dalam diam. Sasha hanya mengenal Yosef sebagai pengusaha properti muda yang sukses. Tetapi suatu hari, Yosef mengajaknya ke sebuah proyek perumahan di pinggiran kota. "Ini, semua usahamu?" tanya Sasha, kagum melihat deretan rumah sederhana yang sedang dibangun. Yosef tersenyum. "Ya, tapi jangan bayangin aku langsung sukses. Aku mulai dari nol, sama kayak orang lain." Sasha menatapnya penasaran. Yosef kemudian bercerita. Dulu, setelah lulus kuliah, ia tidak punya apa-apa. Ayahnya, Pak Daniel, pensiunan tentara, hanya memberinya sedikit modal. Yosef mulai dengan menjadi makelar tanah, rela panas-panasan keliling mencari lahan murah. Ia pernah ditipu, pernah bangkrut, bahkan pernah hanya punya uang untuk makan nasi bungkus setiap hari. Tapi aku nggak nyerah, katanya. Aku percaya kalau aku kerja keras dan jujur, pasti ada jalannya. Sasha terdiam. Ia tidak pernah tahu sisi itu dari Yosef. Selama ini ia hanya melihat pria mapan yang selalu tampak tenang. Ternyata, di balik semua itu, ada perjuangan dan air mata. Makanya aku bisa ngerti kamu, Sa. Hidup kita sama-sama keras. Bedanya, kamu harus berjuang buat orang lain, aku buat diriku sendiri. Tapi aku yakin, kalau kita terus berjuang, kita bisa nemuin jalan keluar. Hati Sasha bergetar. Kata-kata itu sederhana, tapi memberi kekuatan. Namun, kenyataan tetap tidak bisa dihindari. Malam itu juga, ponsel Sasha kembali berdering. Nama Hendra Wijaya muncul di layar. Hendra adalah seorang artis terkenal, salah satu klien Sasha yang dulu pernah membawanya ke pesta-pesta mewah. "Halo, cantik. Besok malam aku ada acara. Kamu ikut?" "Ya, aku butuh kamu tampil manis di sampingku." Suara Hendra penuh kesombongan. Sasha menelan ludah. Ia ingin menolak, tapi Hendra bukan tipe pria yang menerima penolakan. Ia punya kekuasaan, koneksi, dan ego besar. "Baik, Mas," jawab Sasha lirih. Setelah menutup telepon, Sasha menatap ponselnya dengan muak. "Kenapa aku masih terjebak di sini? Kenapa aku nggak bisa bebas?" Di saat seperti itu, ia ingin sekali menelepon Yosef. Tetapi ia takut. Yosef selalu melihatnya dengan penuh hormat. Bagaimana jika Yosef tahu ia masih melayani pria lain? Hari Minggu berikutnya, Yosef kembali mengajak Sasha ke gereja. Duduk di bangku kayu dengan jemaat lain, Sasha merasa hatinya damai. Pastor berbicara tentang pengampunan dan kesempatan kedua. "Ada kalanya kita merasa kotor, tidak layak, dan hancur," kata sang pastor. "Tetapi Tuhan tidak pernah menutup pintu bagi mereka yang ingin berubah." Air mata Sasha menetes tanpa ia sadari. Kata-kata itu seolah ditujukan langsung kepadanya. Yosef meraih tangannya, menggenggam erat, membuatnya semakin rapuh. Seusai kebaktian, mereka berjalan di halaman gereja. "Kamu nangis tadi?" tanya Yosef lembut. Sasha mengangguk, menunduk.
Merasa ayat-ayat itu nyentuh aku banget. Tapi aku takut. Yos. Aku takut aku nggak bisa berubah. Yosef berhenti, menatapnya penuh keseriusan. Aku percaya kamu bisa. Kamu lebih kuat daripada yang kamu pikir. Sasha ingin percaya. Tapi di benaknya, suara Riko dan Hendra selalu menghantui. Dunia Yosef dan dunianya begitu berbeda. Dan ia terjebak di antaranya. Beberapa hari kemudian, Mira datang dengan wajah cemas. Sa, kamu hati-hati. Riko lagi ngamuk. Dia tahu kamu sering sama pria lain. Dia bilang, kalau kamu nggak nurut, dia bakal cari tahu keluargamu. Darah Sasha langsung membeku. Rian, Alia, kakek neneknya. Mereka semua bisa jadi sasaran. Malam itu, Sasha tidak bisa tidur. Ia duduk di tepi ranjang, menatap ponsel. Jari-jarinya ingin mengetik pesan pada Yosef, meminta bantuan. Tapi ia menghapusnya lagi. Aku nggak mau tarik dia ke dalam masalahku. Aku harus hadapi ini sendiri. Sementara itu, Yosef semakin yakin dengan perasaannya. Setiap kali ia bersama Sasha, ia merasa hidupnya lebih lengkap. Ia tahu Sasha terluka, ia tahu masa lalunya berat. Tetapi justru itu membuat Yosef ingin melindunginya. Suatu malam, mereka duduk di sebuah kafe lagi. Yosef mengeluarkan sebuah kotak kecil dari saku jaketnya. Bukan cincin, melainkan gelang sederhana dari kulit. Aku pengen kamu pakai ini, katanya sambil menyodorkannya. Bukan apa-apa, cuma tanda kalau aku serius sama kamu. Sasha terdiam. Tangannya gemetar saat menerima gelang itu. Yos, kenapa kamu masih mau sama aku? Kamu bisa punya perempuan lain yang jauh lebih bersih. Yosef menatap matanya dalam. Karena yang aku cintai itu kamu, bukan masa lalu kamu. Air mata kembali jatuh di pipi Sasha. Ia memeluk Yosef, untuk pertama kalinya tanpa ragu. Namun, kebahagiaan itu hanya bertahan sejenak. Malam berikutnya, ketika Sasha keluar dari hotel setelah dipaksa hadir di acara Hendra, ia melihat sosok yang tidak asing berdiri di lobi. Yosef. Wajah pria itu kaku, matanya terpaku pada Sasha yang baru keluar bersama Hendra. Sa? Suara Yosef pelan, hampir bergetar. Dunia Sasha runtuh seketika. Ia ingin berteriak, menjelaskan, tapi lidahnya keluh. Hendra melingkarkan lengannya ke bahu Sasha dengan senyum sinis. Oh, jadi ini orangnya? Sayang sekali, dia nggak tahu kerjaanmu ya. Sasha terdiam, tubuhnya kaku. Yosef hanya menatapnya lama, sebelum akhirnya berbalik pergi tanpa sepatah kata pun. Malam itu, Sasha menangis sejadi-jadinya. Beberapa hari setelah kejadian itu, Yosef tidak menghubungi Sasha. Hatinya hancur, tetapi sekaligus marah, bukan pada Sasha, melainkan pada dunia yang telah memaksa perempuan sebaik itu terjebak dalam kegelapan. Sementara Sasha merasa dunianya benar-benar gelap. Ia kehilangan satu-satunya orang yang membuatnya merasa hidup. Tetapi jauh di lubuk hati, ia tahu ini belum berakhir. Di balik semua luka, harapan masih ada. Dan Sasha berjanji pada dirinya sendiri, aku akan berjuang. Demi keluargaku. Demi Yosef. Demi diriku sendiri. Malam di Jakarta selalu penuh cerita. Dari balik jendela apartemen Yosef, cahaya lampu kota berpendar seperti lautan bintang yang jatuh ke bumi. Sasha duduk diam di kursi dekat jendela, menatap kosong ke arah lalu lintas yang tak pernah berhenti. Hatinya penuh gundah. Yosef sedang berada di ruang kerjanya, berbicara lewat telepon dengan nada suara yang terdengar serius, sesuatu yang jarang ia dengar dari Yosef. Sejak beberapa minggu terakhir, Sasha menyadari sesuatu yang aneh. Yosef sering menerima telepon larut malam, nada bicaranya tegang, bahkan sesekali ia terlihat marah. Ia tak pernah menjelaskan secara detail, tapi Sasha bisa membaca raut wajahnya. Ada masalah besar yang sedang Yosef hadapi. Sasha menggenggam kedua tangannya, dingin. Hatinya cemas. Ia tahu Yosef adalah seorang pengusaha properti yang cukup sukses. Selama ini ia bangga karena Yosef bekerja dengan jujur, tak pernah mau ikut permainan kotor para pesaing. Tapi justru karena itu, Yosef mulai banyak dimusuhi. Sasha menelan ludah,
berusaha menepis rasa bersalah yang makin lama makin mencekik. Kalau saja aku bukan siapa-siapa di hidupnya, mungkin dia akan lebih tenang. Mungkin dia tak perlu menanggung resiko besar karena dekat denganku. Sasha menarik napas panjang. Ingatannya kembali pada percakapan dengan neneknya beberapa hari lalu. Sasha, kamu harus berhenti. Nenek tahu apa yang kamu lakukan selama ini. Orang-orang di sekitar sudah mulai bicara. Nenek malu kakekmu juga sakit-sakitan. Dan kalau mendengar gosip itu, bagaimana? Neneknya menangis waktu itu. Suaranya bergetar, penuh luka. Sasha hanya bisa terdiam, menahan air mata. Ia tak sanggup berkata jujur bahwa selama ini semua yang ia lakukan demi mereka juga, demi adik-adiknya, demi biaya sekolah, demi obat kakeknya. Tapi ia tahu, kebenaran itu justru akan lebih menyakitkan. Berhentilah, nak, carilah jalan lain. Tuhan pasti menolongmu. Jangan terus terperosok. Kau masih muda, jangan biarkan masa depanmu hilang begitu saja, kata neneknya dengan lirih. Sasha tak mampu menjawab. Dalam hati ia berteriak, ingin bilang bahwa ia juga ingin keluar. Tapi bagaimana caranya? Semua beban keluarga ditumpahkan ke bahunya. Dan di sisi lain, bayangan Yosef muncul. Laki-laki itu, yang tiba-tiba hadir dan membuat hatinya goyah. Di ruang kerjanya, Yosef mengakhiri telepon dengan nada keras. Ia menutup ponselnya dengan kasar, lalu mengusap wajahnya dengan tangan. Sasha yang duduk di ruang tamu bisa merasakan aura tegang. Yosef keluar dari ruang kerja, matanya bertemu dengan Sasha. Senyum tipis yang dipaksakan muncul di wajahnya. Maaf, ganggu tidurnya ya. Yosef mencoba meredakan suasana. Sasha menggeleng pelan. Aku belum tidur. Yosef duduk di sampingnya, berusaha santai. Cuma masalah bisnis. Biasa kompetisi kotor. Sasha menatapnya dalam-dalam. Kamu kelihatan tertekan, Sep. Yosef menghela napas. Ada perusahaan besar yang mencoba merebut proyek yang sudah hampir aku menangkan. Mereka pakai cara-cara licik. Aku nggak bisa main seperti mereka, Sasha. Aku nggak bisa nyuap pejabat. Aku nggak bisa bohongi investor. Itu bukan caraku. Hening. Sasha tahu, Yosef bukan tipe pria yang mudah menyerah. Tapi ia juga tahu, jalan yang Yosef pilih adalah jalan sulit. Kalau begitu, kamu siap rugi? Tanya Sasha pelan. Yosef menatapnya, lalu mengangguk mantap. Kalau harus rugi, ya sudah. Aku lebih baik rugi materi daripada rugi harga diri. Sasha tercekat. Ia merasa semakin kecil di hadapan pria itu. Bagaimana mungkin ia, seorang perempuan yang sudah lama berkubang di dunia malam, bisa sebanding dengan Yosef yang begitu lurus? Malam itu, ketika Yosef akhirnya tertidur, Sasha keluar diam-diam ke balkon. Angin malam berhembus, rambut panjangnya terurai. Ia menatap langit, berdoa dalam hati. Tuhan, kenapa aku ditempatkan di jalan ini? Aku hanya ingin keluarga kecilku bahagia. Tapi sekarang aku malah menyeret Yosef ke dalam masalah. Dia terlalu baik untukku. Aku harus pergi, sebelum semuanya makin rumit. Air matanya jatuh, membasahi pipi. Beberapa hari kemudian, Sasha bertemu Rico, salah satu klien lamanya yang kasar. Ia mendekatinya di sebuah kafe, seolah tak sengaja. Sasha, sudah lama nggak dengar kabarmu. Sekarang sibuk sama siapa? Jangan bilang kau sudah dapat pelanggan tetap. Nada suaranya sinis, penuh ejekan. Sasha mencoba tegar. Aku nggak lagi kerja kayak dulu. Rico menyeringai. Oh ya? Aku dengar-dengar kamu sering sama Yosef. Wah, pengusaha properti yang lagi naik daun itu, ya? Kamu pikir dia bakal serius sama kamu? Jangan mimpi, Sa. Buat dia, kamu cuma pelarian. Sama kayak aku dulu. Kata-kata itu menusuk jantung Sasha. Ia bangkit dan meninggalkan Rico tanpa menjawab. Tapi hatinya gemetar. Kata-kata itu bergema terus di kepalanya, merusak sedikit demi sedikit keyakinan yang mulai ia bangun bersama Yosef. Hari Minggu tiba. Yosef seperti biasa mengajak Sasha ke gereja. Di bangku kayu, Sasha duduk diam,
matanya kosong. Saat doa dimulai, ia menundukkan kepala, tapi pikirannya melayang-layang. Usai kebaktian, Yosef menggenggam tangannya. Kamu kenapa? Sejak tadi diam saja. Sasha menoleh, matanya berkaca-kaca. Kamu yakin gak salah pilih? Aku ini. Siapa? Aku ini kotor. Kamu pantas dapat perempuan yang jauh lebih baik dariku. Yosef terdiam sejenak. Lalu ia menatap Sasha dengan mata yang penuh keteguhan. Aku tahu siapa kamu, Sasha. Aku tahu masa lalumu. Aku tahu luka-lukamu. Dan aku tetap di sini. Karena aku nggak mencintai masa lalu. Aku mencintai kamu, sekarang. Air mata Sasha pecah. Ia tak sanggup berkata apa-apa lagi. Hanya pelukan yang bisa ia berikan. Namun, masalah demi masalah terus berdatangan. Tekanan dari neneknya semakin keras, gosip di sekitar semakin tajam, dan usaha Yosef makin diguncang oleh pesaingnya. Di titik ini, Sasha merasa dihadapkan pada pilihan. Tetap di sisi Yosef, meski mungkin akan membuat pria itu makin terseret masalah. Atau menjauh, demi kebaikan Yosef. Malam itu, Sasha menatap wajah Yosef yang tertidur lelap di sampingnya. Ia membelai pipinya dengan lembut, air mata menetes lagi. Mungkin cinta bukan cuma tentang bertahan, tapi juga tentang pengorbanan. Dan kalau aku harus mengorbankan kebahagiaanku demi Yosef, mungkin itulah cinta yang sebenarnya. Sasha pun memutuskan sesuatu yang akan mengubah segalanya. Sasha tak pernah menyangka bahwa kebahagiaan yang perlahan ia raih bersama Yosef harus diguncang badai yang begitu keras. Seperti hujan deras yang tiba-tiba turun di tengah langit cerah, kehidupannya mendadak dipenuhi kabar miring, tatapan sinis, dan bisikan-bisikan yang menusuk telinga. Semua itu bermula dari satu nama, Riko Pradana. Riko bukanlah orang asing dalam hidup Sasha. Ia adalah salah satu klien lamanya, seorang pengusaha event organizer yang dulu sering memesan Sasha untuk menemaninya dalam pesta, pertemuan, atau sekadar malam penuh glamor. Riko adalah tipe pria yang haus pengakuan. Setiap geraknya seolah butuh penonton. Ia merasa dirinya layak dikagumi, ditakuti, dan disembah. Namun, ada satu hal yang melukai harga dirinya, penolakan Sasha. Sejak Sasha mulai menolak tawarannya dan memilih menghindar, Riko merasa dirinya dipermalukan. Dan ketika ia tahu bahwa Sasha kini bersama Yosef, pria yang dulu tak pernah ia anggap saingan, amarahnya semakin membara. Suatu sore, Sasha baru saja selesai menjemput adiknya, Lia, dari sekolah. Senyum Lia yang ceria selalu menjadi obat bagi hatinya. Namun, langkahnya terhenti ketika sekelompok ibu-ibu yang duduk di warung dekat gerbang sekolah menatapnya dengan bisik-bisik. Itu kan Sasha? Katanya sekarang pacarnya pengusaha properti ya? Pengusaha mana mau serius sama perempuan kayak gitu? Udah jelas, masa lalunya. Sasha menunduk, menggenggam erat tangan Lia agar adiknya tak mendengar. Tapi Lia masih kecil, polos, dan kadang tanpa sadar bertanya, "Kak, kenapa mereka ngomongin kakak?" Pertanyaan itu menusuk hati Sasha. Ia ingin menangis, tapi ia tersenyum palsu dan menjawab, "Nggak apa-apa, Dek. Mereka cuma salah paham." Di sisi lain kota, Yosef juga mulai mendengar bisikan serupa. Seorang rekan bisnisnya, Pak Daniel, bahkan menemuinya dengan wajah serius. "Sep, hati-hati sama wanita yang sering kamu bawa. Aku dengar-dengar dia punya masa lalu yang kelam. Lawan-lawanmu di bisnis properti bisa saja pakai itu buat menjatuhkanmu." Yosef menatap Pak Daniel dengan tenang. "Aku tahu siapa Sasha. Aku percaya dia." Namun dalam hati, Yosef sadar, badai sudah mulai datang. Malam itu, Sasha mendapat pesan singkat dari nomor yang sudah lama ia hapus. "Kamu pikir bisa lari dari aku, Sa? Dunia ini kecil. Kau tahu siapa aku. Kalau kau nggak mau hidupmu hancur, temui aku besok." Sasha menggigil. Tangannya gemetar memegang ponsel. Ia tahu siapa pengirimnya, Riko. Keesokan harinya, dengan hati-hati Sasha menemui Riko di sebuah lounge hotel mewah di Jakarta Selatan. Riko duduk santai, mengenakan jas mahal,
Senyum sinis melekat di wajahnya. Sa, kau cantik seperti dulu. Tapi kau sekarang sok suci, ya? Menolak aku, memilih si Yosep itu, katanya sambil memainkan gelas wine di tangannya. Aku datang karena kau memaksa, jawab Sasha dingin. Kalau kau hanya ingin menghina, aku pergi. Rico tertawa keras. Tenang, aku cuma mau mengingatkan. Dunia malam itu nggak akan pernah lupa sama kau. Semua orang tahu siapa Sasha. Kalau aku mau, besok semua media bisa bikin berita tentang masa lalu indahmu itu. Sasha menggertakkan giginya. Apa mau kamu? Rico mendekat, suaranya berubah licik. Simple. Putuskan Yosep. Balik ke aku. Aku bisa kasih kau uang, rumah, apapun. Kalau kau keras kepala, kita lihat saja siapa yang lebih dulu hancur, kamu atau Yosep. Sasha berdiri, menahan air mata. Aku nggak akan pernah balik sama kamu, Rico. Lalu ia melangkah pergi, meninggalkan Rico yang kini tersenyum miring. Sebuah senyum penuh ancaman. Tak butuh waktu lama, gosip kotor mulai menyeruak di media sosial. Sebuah akun gosip populer menuliskan artikel dengan judul, "Si cantik pendamping pengusaha properti ternyata mantan wanita malam." Foto-foto lama Sasha yang tersimpan entah dari mana tiba-tiba muncul, disertai narasi yang menyudutkan. Meski tak ada bukti jelas, netizen langsung berkomentar pedas. Pantesan cantik tapi bisa deket sama pengusaha, ternyata begitu. Kok nggak malu, bawa-bawa ke gereja lagi? Kasihan pengusahanya, ditipu cewek kayak gitu. Sasha membaca komentar-komentar itu sambil terisak. Ia bersembunyi di kamar, tak sanggup keluar bahkan untuk makan malam. Lia dan Arman kebingungan, sementara Yosep hanya bisa memeluknya erat. Aku sudah duga ini akan terjadi, bisik Sasha. Aku cuma beban buat kamu, Sep. Gara-gara aku, nama kamu kotor, bisnis kamu diserang. Yosep menatapnya dalam, menggenggam kedua tangannya. Dengar aku. Aku nggak peduli masa lalu kamu. Aku cinta kamu, bukan masa lalu kamu. Dan aku nggak akan biarin Rico atau siapapun hancurin kita. Air mata Sasha mengalir deras. Ia ingin percaya, tapi ketakutan masih menggerogoti hatinya. Yosep bukan tipe pria yang suka bermain kotor. Tapi kali ini, ia tahu harus berhadapan langsung dengan sumber masalah. Ia menemui Rico di sebuah klub malam, tempat Rico biasa mengatur bisnis kelamnya. Rico, sapa Yosep dingin. Rico menoleh, tertawa kecil. Wah, ternyata pangeran properti kita mau turun gunung. Apa kabar? Gimana rasanya punya pacar bekas? Sebelum Rico menyelesaikan kalimatnya, Yosep menatap tajam. Aku datang bukan buat main-main. Aku tahu kau yang sebarkan fitnah tentang Sasha. Berhenti sekarang juga. Rico tertawa semakin keras. Hahaha, kau serius? Kau pikir dunia ini akan percaya sama omonganmu? Semua orang sudah tahu siapa Sasha. Aku cuma buka fakta yang kau tutupi. Yosep mendekat, suaranya tegas namun tetap terkontrol. Kau boleh hina aku, tapi jangan sentuh orang yang aku cintai. Kalau kau teruskan ini, aku pastikan dunia juga tahu kebusukanmu, Rico. Semua bisnis kotormu, semua relasi gelapmu, aku bisa bongkar. Wajah Rico berubah serius. Ia tahu Yosep bukan orang sembarangan. Tapi harga dirinya terlalu tinggi untuk mundur. Kita lihat saja, Yosep. Siapa yang bertahan lebih lama? Kau dengan cintamu yang naif, atau aku dengan kekuatanku? Pertemuan itu berakhir tanpa kesepakatan. Tapi satu hal jelas, pertarungan baru saja dimulai. Malam itu, Sasha duduk sendiri di balkon rumah Yosep. Angin malam berhembus lembut, tapi hatinya bergejolak hebat. Ia memandang ke langit, berdoa dalam hati. Tuhan, kenapa aku harus jatuh cinta sama dia? Kenapa aku harus membawa masalahku ke hidupnya? Aku ingin melindunginya, tapi aku terlalu kotor untuk dia. Yosep datang menghampiri, membawa 2 cangkir teh hangat. Ia duduk di samping Sasha, menatap bintang-bintang. Katanya pelan,
Aku tahu kau lagi mikirin macam-macam. Tapi aku mau kau ingat satu hal, cinta itu bukan cuma tentang bahagia, tapi juga tentang berkorban. Kalau aku harus kehilangan bisnis, reputasi, bahkan nama baikku demi kamu, aku rela. Karena kamu lebih berharga dari semuanya. Sasha terisak, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Kenapa kamu begitu bodoh, Sep? Kenapa kamu mau berkorban buat orang kayak aku? Yosep tersenyum tipis, mengusap kepala Sasha. Karena aku mencintaimu, sejak lama. Cinta ini bukan tentang logika. Cinta ini pilihan. Dan aku sudah memilih kamu. Di sisi lain kota, Rico menatap layar laptopnya dengan senyum licik. Ia baru saja menerima pesan dari salah satu lawan bisnis Yosep yang bersedia bekerja sama untuk menjatuhkan sang pengusaha properti itu. Permainan baru saja dimulai, Sasha. Kau akan lihat sendiri, cintamu akan hancur di tanganku, bisiknya sambil menutup laptop. Sementara itu, di rumah Yosep, Sasha menangis di pelukannya, antara rasa takut dan rasa syukur. Ia tahu badai belum berakhir, tapi untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa ada seseorang yang benar-benar ingin melindunginya, meski harus mengorbankan segalanya. Senja di kota Jakarta selalu tampak indah dari jendela apartemen sederhana tempat Sasha tinggal bersama kedua adiknya. Langit jingga yang perlahan ditelan gelap seolah melukis ulang hatinya yang mulai kosong. Di luar, suara kendaraan bersahutan, hiruk-pikuk kota tidak pernah berhenti, tetapi di ruang tamu yang sunyi itu, hanya terdengar detak jam dinding dan suara tawa kecil adik-adiknya yang sedang belajar. Sasha duduk sendirian di kursi dekat jendela, menatap layar ponsel yang tak kunjung berbunyi. Yosep biasanya menghubungi setiap malam, entah lewat telepon atau sekadar pesan singkat berisi kalimat sederhana. Aku kangen kamu. Namun, sudah 3 hari tak ada kabar darinya. Ia tahu Yosep sedang sibuk. Setelah fitnah yang ditebarkan Rico mengguncang reputasi dan bisnisnya, Yosep terpaksa harus bolak-balik keluar kota, menghadiri rapat darurat dengan investor, juga mengurus proyek-proyek yang hampir batal karena gosip murahan tentang dirinya. Semua itu melelahkan, namun Yosep menanggungnya dengan wajah teguh dan senyum yang selalu berusaha meyakinkan Sasha. Tetapi, malam-malam panjang yang hening membuat keraguan itu tumbuh. Sasha meraih segelas teh yang sejak tadi dingin di meja. Ia meneguknya perlahan, berharap ada rasa hangat yang bisa menenangkan, tapi yang terasa hanyalah pahit dan getir. Kenapa harus begini, Tuhan? Bisiknya lirih, matanya mulai basah. Sejak Yosep jauh, bayangan masa lalu yang selalu ia coba kubur mulai muncul kembali. Kata-kata orang-orang, tatapan merendahkan, bisik-bisik yang menusuk hati. Rico juga masih beredar, seperti bayangan gelap yang tidak pernah mau pergi. Beberapa kali ia menerima pesan dari nomor tak dikenal, ia tahu itu pasti dari Rico. Pesan singkat, kadang hanya kata-kata sinis. Kamu pikir dia akan bertahan setelah tahu siapa kamu? Cepat atau lambat, dia akan pergi, Sasha. Sasha tidak pernah membalas, tapi setiap hurufnya menancap di dada seperti duri. Malam itu, akhirnya ponsel Sasha bergetar. Nama Yosep muncul di layar. Jantungnya berdegup kencang. Dengan tergesa ia mengangkat panggilan itu. Halo. Suaranya bergetar, menahan rindu. Di seberang, terdengar helaan napas berat. Sayang, maaf, aku baru bisa telepon. Hari-hari ini gila sekali. Aku hampir tidak punya waktu tidur. Sasha memejamkan mata. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Aku mengerti, Sep. Aku hanya takut kalau kamu lupa aku, di tengah semua kesibukanmu. Tidak. Suara Yosep tegas, namun penuh kelembutan. Dengar aku, Sasha. Aku bekerja keras justru karena aku ingin masa depan kita aman. Aku ingin kamu, adik-adikmu, kakek nenekmu, semua bahagia. Jangan pernah berpikir aku melupakanmu. Justru, setiap kali aku duduk di ruang rapat, wajah yang selalu muncul di kepalaku hanyalah kamu. Kalimat itu menenangkan, tapi juga membuat dada Sasha semakin sesak. Ia ingin sekali memeluk Yosep, merasakan dekapannya, mencium aroma tubuhnya yang hangat. Namun,
Jarak menjadikan semua itu mustahil. Sep, suaranya tercekat. Aku lelah, aku takut. Orang-orang terus bicara tentang aku, tentang masa laluku. Aku tidak peduli jika itu hanya menyakitiku, tapi aku takut semua itu menjatuhkanmu. Sejenak hening. Lalu Yosef berkata pelan, sayang, kalau aku bisa memilih, aku ingin menarik semua sakitmu itu ke tubuhku. Aku ingin kamu tidak pernah menangis karena dunia ini lagi. Tapi aku tahu aku hanya manusia. Yang bisa kulakukan sekarang hanyalah satu hal. Aku janji tidak akan pernah lepaskan tanganmu. Tidak peduli apa kata mereka. Air mata Sasha mengalir deras. Hatinya bergetar mendengar janji itu. Ia terdiam lama, hanya bisa mendengar napas Yosef dari seberang. Aku percaya padamu, akhirnya ia berbisik. Tapi, aku rindu. Rindu yang sakit sekali. Aku juga, Sasha, Yosef membalas. Kalau aku bisa terbang sekarang juga, aku akan langsung pulang ke pelukanmu. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Sasha mulai terbiasa hidup dalam diam, hanya mengisi waktunya dengan mengurus adik-adik, memasak, atau membantu kakek neneknya yang semakin renta. Namun, setiap kali malam datang, rasa sepi kembali menghantam. Di saat seperti itu, Rico kembali muncul. Suatu sore, ketika Sasha baru saja keluar dari gereja setelah ibadah sore bersama neneknya, sebuah mobil hitam berhenti di depan gerbang. Jendela kaca terbuka, dan wajah Rico muncul dengan senyum sinis. Sasha, lama tak jumpa. Kamu kelihatan semakin cantik. Sasha terdiam, darahnya berdesir dingin. Ia segera menarik tangan neneknya, mencoba menghindar. Namun Rico turun dari mobil, melangkah mendekat. Hei, jangan dingin begitu. Aku hanya ingin ngobrol. Lagi pula, Yosef sibuk kan? Sering ninggalin kamu sendirian. Bukankah seharusnya ada yang menjaga kamu di sini? Tatapannya menusuk, penuh kesombongan. Sasha menggenggam erat tangan neneknya, menahan amarah. Pergi, Rico. Aku tidak butuh siapapun selain Yosef. Jangan pernah mendekatiku lagi. Rico tertawa kecil, nadanya dingin. Kamu pikir Yosef bisa terus bersamamu? Dunia bisnis itu kejam. Sasha, suatu hari nanti, dia akan jatuh. Dan saat itu tiba, siapa yang akan bertahan di sisimu? Aku ada di sini, Sasha. Aku yang lebih mengenal dunia yang kamu jalani dulu. Kata-kata itu membuat Sasha menggigil. Ia ingin berteriak, tapi memilih menuntun neneknya cepat-cepat menjauh. Namun di dalam hatinya, ketakutan itu tumbuh. Bagaimana jika benar? Bagaimana jika pada akhirnya Yosef meninggalkannya? Malam itu, Sasha menulis sebuah catatan di buku harian yang sudah lama ia tinggalkan. Aku bukan takut pada cinta Yosef. Aku percaya ia tulus. Yang kutakutkan adalah dunia yang terus berusaha merobek kebahagiaan ini. Aku hanya seorang perempuan dengan masa lalu kotor, yang berjuang agar tetap pantas di sisinya. Tuhan, tolong beri aku kekuatan, agar aku tidak menyerah sebelum waktunya. Beberapa minggu kemudian, Yosef akhirnya pulang. Walau hanya sebentar, 2 hari di Jakarta, bagi Sasha itu adalah anugerah besar. Saat pintu apartemen dibuka, Sasha langsung berlari dan memeluk Yosef erat-erat, seolah dunia akan runtuh bila ia melepaskan. Aku rindu. Suaranya pecah dalam tangis. Yosef mengelus rambutnya, menahan emosi yang juga bergemuruh dalam dirinya. Aku juga, sayang. Lebih dari yang bisa kukatakan. Malam itu mereka tidak banyak bicara. Mereka hanya duduk berdua di balkon apartemen, menatap bintang yang jarang terlihat di langit Jakarta. Tangan mereka saling menggenggam, diam-diam seolah takut suara akan merusak keindahan yang sederhana itu. Sasha, kata Yosef akhirnya, menoleh menatap wajahnya. Aku tahu aku sering jauh. Aku tahu kamu menderita karena jarak ini. Tapi tolong, bertahanlah bersamaku. Kita sudah terlalu jauh untuk menyerah. Sasha menatap balik, air mata masih mengalir. Aku bertahan bukan karena aku kuat, Sep. Tapi karena aku percaya padamu. Jangan pernah lepaskan aku, apapun yang terjadi.
Yosef mencium keningnya, lama sekali. Itu janji, Sasha? Janji yang tidak akan pernah kutarik kembali. Dan di malam yang sunyi itu, meski dunia di luar masih penuh badai, hati mereka kembali menemukan pelabuhan. Sebuah janji cinta yang mungkin rapuh, tapi nyata, dan akan mereka pegang erat-erat. Senja di Jakarta kembali menumpahkan warna keemasan di langit, namun hati Sasha terasa kelam. Di teras rumah kontrakan sederhana yang kini menjadi tempat tinggal mereka, Sasha duduk seorang diri. Di tangannya, segelas teh hangat sudah lama dingin. Pikirannya melayang entah kemana. Suara televisi dari ruang tamu samar-samar terdengar, berita gosip murahan yang kembali menyebut namanya. Seorang pengusaha properti ternama diduga memiliki hubungan dengan wanita masa lalu kelam. Foto-foto lama yang diduga memperlihatkan wanita penghibur itu kembali beredar di media sosial. Sasha menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. Air matanya jatuh tanpa bisa ia cegah. Ia tahu foto-foto itu adalah bagian dari masa lalunya. Foto yang entah bagaimana bisa bocor ke publik. Mungkin dari orang-orang yang dulu menjadi pelanggan, atau mungkin ulah Riko. Dan seperti bisa ditebak, Yosef terkena dampaknya. Beberapa proyek kerjasamanya tertunda, investor mulai mempertanyakan integritasnya, dan bahkan keluarga besarnya, yang sejak awal tidak menyetujui hubungan ini, kembali mendesaknya untuk melepaskan Sasha. Di ruang kerjanya, Yosef termenung di balik tumpukan berkas. Ia baru saja menerima telepon dari salah satu mitra bisnis luar negeri. Nada suara di seberang sana terdengar penuh keraguan. Yosef, kami menghargai kemampuanmu. Tapi berita-berita yang beredar membuat investor kami cemas. Kami tidak bisa mengambil risiko jika reputasi publikmu terus tercoreng. Setelah telepon ditutup, Yosef mengusap wajahnya. Ia merasa dadanya sesak. Bukan karena ia malu pada Sasha, tidak, sama sekali bukan. Namun karena dunia bisnis begitu kejam, penuh citra dan persepsi. Ia tahu masa lalu Sasha tidak seharusnya jadi penghalang, tetapi kenyataannya, orang-orang melihat hal itu sebagai noda. Saat malam tiba, Yosef pulang dengan langkah berat. Sasha sudah menunggunya di ruang tamu, wajahnya pucat dan matanya sembab. "Mas," suara Sasha lirih, hampir patah. Yosef langsung menghampirinya, menggenggam tangannya. "Kenapa sayang? Kamu nangis lagi?" Sasha menggeleng, meski jelas air matanya masih mengalir. Aku dengar kabar. Proyek kamu tertunda, kan? Gara-gara aku." Yosef menarik napas panjang, lalu menatap Sasha dengan lembut. "Bukan salahmu, Sa. Ini dunia bisnis. Orang suka memelintir. Mereka mencari celah. Tapi kalau aku nggak ada di hidupmu, semua ini nggak akan terjadi, Mas." Suara Sasha bergetar, penuh rasa bersalah. Yosef mendekapnya erat, seakan ingin meyakinkan bahwa apapun yang terjadi, ia tidak akan melepaskannya. Namun jauh di lubuk hati, ia tahu Sasha sedang terluka lebih dalam dari dirinya. Luka yang bukan hanya soal gosip, tapi soal rasa tidak layak, rasa bersalah, dan rasa takut kehilangan. Beberapa hari berikutnya, Sasha semakin terpuruk. Gosip semakin liar, media sosial ramai memperbincangkan namanya. Ada yang mencibir, ada yang menghina, ada pula yang terang-terangan menyebut Yosef bodoh karena menikahi wanita kotor. Di tengah badai itu, Riko kembali muncul. Kali ini bukan dengan ancaman, melainkan dengan nada manis penuh manipulasi. Ia mengirim pesan singkat ke ponsel Sasha. "Kamu lihatkan sekarang, Sa? Dunia nggak akan pernah terima kamu. Yosef bisa jatuh gara-gara kamu. Kamu nggak kasihan sama dia. Kalau kamu sama aku, semua bisa kuatur. Aku bisa lindungi kamu. Aku bisa bungkam media. Aku bisa kasih masa depan buat adik-adikmu. Yosef cuma akan hancur kalau terus bersamamu." Sasha menatap layar ponselnya dengan tangan gemetar. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Sebagian dari dirinya ingin marah, ingin menghapus pesan itu, ingin berteriak pada Riko untuk berhenti. Tapi di sisi lain, ada rasa bersalah yang menusuk. Apakah benar Yosef akan lebih baik tanpa dirinya? Malam itu,
Sasha duduk di meja belajar kecil, menatap secarik kertas kosong. Ia mulai menulis. Mas Yosep, maafkan aku. Aku nggak mau jadi bebanmu lagi. Aku tahu dunia nggak akan berhenti menghakimi kalau aku tetap di sisimu. Kamu pantas dapat yang lebih baik. Aku akan pergi, bukan karena aku nggak sayang, tapi justru karena aku terlalu sayang. Aku ingin lihat kamu bahagia tanpa aku menghambat jalanmu. Tangannya bergetar. Air matanya menodai kertas itu. Tapi ia terus menulis. Baginya, ini adalah pengorbanan. Cinta sejati adalah melepas, begitu pikirnya. Keesokan harinya, Yosep dipanggil ke rumah orang tuanya. Ayahnya, seorang pengusaha senior yang keras, menatapnya dengan dingin. Sep, kamu sadar nggak? Karena perempuan itu reputasi keluargamu dipertaruhkan? Investor mundur, proyek macet. Kamu mau sampai kapan bertahan? Pak, Sasha bukan seperti yang mereka bilang. Itu masa lalunya. Sekarang dia sudah berubah. Tapi dunia nggak peduli. Dunia bisnis ini keras. Kamu harus realistis. Kalau kamu masih memikirkan masa depan perusahaan, lepaskan dia. Yosep terdiam. Untuk sesaat, ia merasa goyah. Tekanan datang dari semua arah, bisnis, keluarga, bahkan berita-berita di luar sana. Malamnya, ia duduk seorang diri di balkon apartemen kantor. Dalam hening, ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku sanggup mempertahankan semuanya? Apakah aku bisa melawan dunia hanya demi satu wanita? Namun saat bayangan wajah Sasha muncul dalam benaknya, mata yang penuh luka, senyum yang selalu tulus meski tersembunyi di balik kesedihan, hati Yosep kembali bergetar. Ia ingat alasan mengapa ia mencintai Sasha sejak SMP. Ia ingat gadis sederhana yang dulu bahkan tak pernah menoleh padanya, tapi justru menjadi cahaya di tengah kesepiannya. Tidak, gumam Yosep pada dirinya sendiri. Aku tidak akan menyerah. Sasha benar-benar berniat pergi. Pagi itu ia berkemas diam-diam. Hanya koper kecil yang ia bawa. Surat yang ia tulis semalam ia letakkan di meja ruang tamu, di atas vas bunga. Dengan langkah berat, ia keluar rumah. Ia berjalan menuju stasiun, berniat naik kereta keluar kota. Ia tidak tahu akan kemana. Yang ia tahu, ia harus menjauh agar Yosep bisa hidup tanpa bayang-bayang masa lalunya. Namun takdir punya rencana lain. Yosep yang pulang lebih awal dari kantor menemukan surat itu. Wajahnya pucat. Jantungnya berdegup kencang. Tanpa pikir panjang, ia berlari keluar, menyalakan mobil, dan menuju stasiun terdekat. Di peron yang ramai, Yosep melihat sosok itu, wanita yang paling dicintainya, berdiri dengan koper kecil di tangannya, wajah penuh kesedihan. Sasha, teriak Yosep, suaranya parau tapi tegas. Sasha terperanjat. Ia berbalik, dan matanya melebar saat melihat Yosep berlari ke arahnya. Orang-orang menoleh, beberapa berbisik-bisik, tapi Yosep tidak peduli. Begitu sampai di hadapannya, Yosep meraih tangannya dengan erat. Nafasnya memburu. Kamu mau kemana, Sa? Sasha menunduk, air matanya jatuh. Mas, aku nggak bisa terus di sisimu. Aku cuma bikin kamu hancur. Aku nggak mau jadi beban. Yosep menggenggam wajahnya, memaksanya menatap. Dengar aku, Sa, kamu bukan beban. Kamu adalah alasan aku bertahan. Kamu cahaya dalam hidupku. Kalau kamu pergi, buat apa semua ini? Tapi, dunia nggak akan pernah terima aku. Biarkan dunia menolakmu. Biarkan dunia menertawakan aku. Asal kamu di sisiku, aku bisa hadapi semuanya. Cinta kita bukan soal dunia, tapi soal kita berdua. Sasha terisak. Tubuhnya bergetar. Mas. Yosep mendekapnya erat di tengah keramaian. Orang-orang masih memandang, ada yang memotret, ada yang berbisik. Tapi di dalam pelukan itu, hanya ada dua hati yang berbicara. Malam itu, mereka kembali ke rumah. Sasha menangis dalam dekapan Yosep. Ia merasa untuk pertama kalinya, meski seluruh dunia menentangnya, ada satu orang yang akan selalu berdiri di sisinya. Sa, ucap Yosep lembut, aku tahu jalan ini berat.
Aku tahu akan ada banyak rintangan. Tapi aku janji, aku nggak akan pernah ninggalin kamu. Kita akan hadapi semuanya bersama. Kamu siap? Sasha menatapnya dengan mata basah, namun ada sinar baru di sana. Aku siap, Mas. Aku nggak akan lari lagi. Dan malam itu, janji mereka diteguhkan. Bukan janji yang mudah, tapi janji yang tumbuh dari luka, air mata, dan keteguhan cinta. Mereka tahu badai belum berakhir. Rico masih ada, gosip masih berputar, tekanan keluarga dan bisnis masih menghantui. Tapi kini, mereka punya satu hal yang tak tergoyahkan. Keputusan untuk bangkit bersama, apapun yang terjadi. Hidup terkadang seperti badai, datang menghantam dengan angkuh, mengguncang fondasi yang sudah dibangun dengan susah payah, dan membuat manusia merasa rapuh. Namun, badai pun tak selamanya abadi. Setelah gelap, selalu ada terang. Setelah luka, selalu ada kesempatan untuk sembuh. Itulah yang mulai dirasakan Sasha dan Yosef ketika hari-hari penuh fitnah, rindu, dan pengkhianatan perlahan berganti dengan kesempatan untuk menata ulang kehidupan. Berbulan-bulan setelah usaha Rico menebar fitnah dan merusak nama baik Sasha maupun Yosef, roda kehidupan akhirnya berbalik. Berita itu pertama kali muncul di televisi nasional, malam ketika Sasha sedang duduk di ruang tamu rumah Yosef, menunggu kepulangan kekasihnya. Seorang presenter berita membacakan dengan suara tegas. Seorang pengusaha muda bernama Rico Adinata resmi ditangkap pihak berwajib atas dugaan penipuan proyek properti fiktif yang merugikan investor hingga miliaran rupiah. Selain itu, ia juga diduga melakukan pencucian uang serta penyalahgunaan wewenang dalam berbagai kerjasama bisnis. Saat ini, polisi masih mendalami dugaan kasus lainnya. Sasha terdiam. Matanya membesar, napasnya tercekat. Rico, nama yang begitu lama menghantui ketenangan hidupnya, kini muncul di layar kaca sebagai tersangka. Malam itu Yosef pulang dengan langkah tergesa, wajahnya serius, namun ada cahaya lega di matanya. Sasha, ucapnya pelan, langsung menggenggam tangan kekasihnya. Kamu lihat berita tadi? Sasha mengangguk pelan. Aku hampir tidak percaya. Ini saatnya kita benar-benar terbebas. Yosef menarik napas panjang. Semua fitnah yang dia lemparkan ke kita, semua gosip murahan tentang masa lalumu, orang-orang akan tahu siapa dia sebenarnya. Dan aku janji, aku akan pastikan namamu kembali bersih. Air mata jatuh di pipi Sasha, bukan karena sedih, melainkan lega. Tuhan seolah benar-benar mendengar doa-doa yang selama ini ia bisikkan dalam malam penuh sepi. Kasus Rico membuat media yang sebelumnya gemar mengulik masa lalu Sasha kini berbalik arah. Artikel demi artikel bermunculan, menyebut bagaimana Rico terbukti menggunakan berbagai cara kotor, termasuk menyebarkan gosip tentang wanita masa lalunya, untuk menjatuhkan kompetitor. Sasha memang tidak disebutkan langsung, namun semua orang tahu siapa yang dimaksud. Publik mulai bersimpati. Beberapa wartawan bahkan menulis artikel opini dengan judul, Wanita yang difitnah, namun tetap bertahan dengan martabat. Di sebuah wawancara televisi, Yosef dengan lantang mengatakan, Aku mencintai Sasha bukan karena masa lalunya, tapi karena siapa dia sekarang. Dia perempuan yang paling kuat yang pernah kutemui. Jika ada yang meragukan pilihanku, maka biarlah mereka tahu bahwa aku memilih dengan hatiku, bukan dengan telinga yang mendengar gosip. Kata-kata itu viral. Banyak orang yang sebelumnya memandang rendah, kini diam. Ada pula yang menyesal, bahkan meminta maaf kepada Sasha melalui media sosial. Sasha membaca satu persatu pesan itu dengan air mata menetes. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa tidak perlu lagi bersembunyi di balik bayang-bayang. Luka yang dulu ia anggap sebagai aib, kini menjadi tanda kekuatan yang membuatnya mampu berdiri. Beberapa bulan berlalu, kehidupan Sasha dan Yosef berangsur tenang. Usaha Yosef kembali bangkit, bahkan lebih kuat karena para investor yang tadinya ragu kini percaya penuh. Sementara itu, adik-adik Sasha tumbuh sehat dan berprestasi. Alia, adiknya yang perempuan, lulus dengan nilai tinggi dan diterima di universitas ternama. Andra, yang lebih kecil,
menjadi juara dalam kompetisi sains di sekolahnya. Di suatu sore, Alia menghampiri Sasha dan memeluknya erat. "Mbak, terima kasih. Kalau bukan karena Mbak, mungkin aku nggak bisa sekolah setinggi ini. Mbak rela kerja siang malam, ngorbanin diri, semua demi aku dan Andra. Aku janji, aku akan bikin Mbak bangga." Sasha menahan tangis. "Kamu udah bikin Mbak bangga sejak lama, Lee. Kamu dan Andra adalah alasan Mbak bertahan sampai sekarang." Momen itu semakin menegaskan bahwa semua pilihan pahit yang pernah ia jalani tidak sia-sia. Ada hasil yang indah. Ada keluarga yang terselamatkan. Pada suatu malam yang tenang, Yosep mengajak Sasha makan malam di sebuah restoran rooftop di Surabaya. Langit malam cerah, bintang berkelip, lampu kota berpendar indah. Sasha mengenakan gaun sederhana berwarna putih, rambutnya tergerai, wajahnya berseri-seri. Yosep tampak gugup, namun matanya mantap. Setelah hidangan utama selesai, Yosep berdiri, lalu berlutut di depan Sasha. Suasana restoran seketika hening, beberapa tamu menoleh penasaran. "Sasha Amelia," suara Yosep bergetar, namun penuh keyakinan. "Aku jatuh cinta padamu sejak SMP, meski dulu kamu tak pernah menyadarinya. Aku mencintaimu bukan karena siapa dirimu di masa lalu, tapi karena siapa dirimu yang sesungguhnya. Kamu adalah rumahku, alasan aku terus berjuang, dan cahaya yang selalu kubutuhkan dalam gelap." Ia membuka kotak kecil, memperlihatkan cincin berkilau. "Maukah kamu menikah denganku, dan bersama-sama membangun hidup baru, tanpa lagi menoleh ke belakang?" Air mata mengalir deras di pipi Sasha. Semua orang yang melihat menahan napas, menunggu jawaban. Sasha menutup mulutnya, suaranya hampir tak keluar. "Yosep, ya. 1000 kali ya." Restoran itu pecah dengan tepuk tangan. Yosep berdiri, menyematkan cincin itu di jari manis Sasha, lalu memeluknya erat. Malam itu, bintang seakan bersaksi atas janji baru yang mereka ikrarkan. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Pernikahan sederhana namun sakral diadakan di sebuah gereja tua yang indah di Surabaya. Hanya keluarga, sahabat dekat, dan beberapa rekan kerja yang hadir. Sasha berjalan di lorong gereja dengan gaun putih yang anggun, sementara musik lembut dari piano mengiringi langkahnya. Alia menjadi pendamping pengantin, Andra dengan bangga membawa cincin. Yosep berdiri di depan altar, wajahnya bercahaya, tak mampu menyembunyikan senyum bahagianya. Saat mata mereka bertemu, dunia seakan berhenti berputar. Pendeta membuka ibadah pernikahan, lalu sampailah pada momen janji suci. Yosep menatap mata Sasha dalam-dalam. "Aku berjanji, di hadapan Tuhan dan semua orang yang hadir di sini, untuk mencintaimu seumur hidupku. Dalam suka maupun duka, dalam sehat maupun sakit. Aku memilihmu hari ini, esok, dan selamanya." Sasha menahan tangis, lalu menjawab dengan suara bergetar. "Aku juga berjanji, Yosep, untuk mendampingimu, menghormatimu, mencintaimu. Aku sudah jatuh berkali-kali dalam hidupku, tapi bersamamu, aku tahu aku bisa bangkit, dan kali ini untuk selamanya." Cincin disematkan, doa dinaikkan, dan akhirnya pendeta berkata, "Aku nyatakan kalian sah sebagai suami istri. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan, tidak boleh diceraikan manusia." Sorak bahagia menggema. Yosep mencium Sasha dengan penuh cinta, dan semua orang berdiri memberikan tepuk tangan panjang. Malam itu, setelah pesta sederhana selesai, Sasha berdiri di balkon rumah mereka yang baru. Angin malam berhembus lembut, bintang-bintang bertebaran di langit. Yosep menghampiri dari belakang, memeluknya hangat. "Kamu tahu?" bisik Sasha pelan. "Kalau dulu aku sering bertanya pada Tuhan, kenapa aku harus menjalani hidup seberat itu? Tapi sekarang aku sadar, semua jalanku, semua luka, akhirnya membawaku ke sini, kepadamu." Yosep tersenyum, mencium keningnya. "Dan aku bersyukur karena akhirnya bisa jadi orang yang menggenggam tanganmu, menemanimu, dan mencintaimu. Aku janji, perjalanan kita baru dimulai. Tidak akan ada lagi yang bisa memisahkan kita." Sasha menatap langit,
Air matanya berkilau. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar bebas dari semua belenggu masa lalu. Hidupnya kini bukan lagi sekadar perjuangan untuk bertahan, melainkan perjalanan baru bersama orang yang dicintainya. Dan di langit yang penuh bintang, Sasha tahu, cintanya dan Yosef akan abadi, karena mereka telah melewati badai, dan kini berdiri dalam cahaya.